Bu Dia pakai form yang di grup. Oke. Pak Hendrik siap? Siap. Oke, silakan Pak Hendrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Alhamdulillah semua. Dia Malika masuk hari ini? Masuk, Pak. Masuk, Pak. Kemarin dapat info dari wali kelas katanya dia Malika. Dia dicari ya? terus sama guru-guru memang, Pak. Iya. Ini dapat info Sering dari wali bolos, kelas. Pak. Sering bolos. Sakit, katanya sakit. Iya, sakit. Iya. Jadi di awal sini Bapak mau menyampaikan terlebih dahulu bahwa kesehatan itu penting anak-anak. Selain kesehatan fisik, kesehatan psikis itu juga penting. Jadi anak-anak selalu menjaga kesehatan. Kesehatan memang itu bukan hal yang utama, tapi kalau tanpa kesehatan segalanya itu tidak menjadi apa-apa. Pak Hen, izin ke belakang sebentar boleh? Oke, monggo Vivi, silakan. Jangan lama-lama. Iya, terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran, agar pelajaran yang Bapak sampaikan dan kehadiran anak-anak hari ini datang ke sekolah tercatat sebagai amal kebaikan, marilah kita doa terlebih dahulu, doa menurut keyakinan kalian masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Jadi Bapak ingatkan lagi, setiap kegiatan, setiap awalan yang akan kita lakukan, ingatlah itu tujukan kepada kebaikan. Ingat, Allah segalanya. Selanjutnya untuk membuat rasa nasionalisme pada diri kita, membuat kita menjadi nasionalis, untuk mencintai tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Silakan untuk nyanyi bersama-sama. Jiwa raga kami. Bagimu Habis. Sudah selesai, sudah. Sudah selesai, sudah jiwa raga kami. Ya, terima kasih. Saya tadi itu duduknya di belakang. Tidak apa-apa, Sunita. Ramai dari tadi. Iya, ngobrol Perhatikan, terus. tolong perhatikan semuanya. Sunita juga, perhatikan. Saya cek kehadirannya terlebih dahulu. Agus Sucipto. Agus Sucipto hadir. Hadir, Pak. Anis Mubasiroh. Hadir. Terakhir Rikiatul Wasi'ah. Hadir, Pak. Alhamdulillah, berarti hadir semua ini. Anak-anak, masih ingat nggak kejadian 2 tahun yang lalu? Ada peristiwa apa yang menggemparkan dunia, yang viral? Libur sekolahku panjang, Pak. Ya, Sekolah yang panjang. Bukan libur sih sebenarnya itu loh. Merapi, Pak. Merapi. Nah, Pandemi, Pak. yang menggemparkan dunia. Merapi, Pak. Yang menggemparkan dunia. Hampir seluruh dunia. Kasus Mengalami Fedi Sambo, Pak. Oh iya, Fedi Sambo. Itu barusan, Sil. Yang 2 Silvana tahun itu yang lalu, barusan. 2019, waktu kalian masih SMP. Berarti yang sama, Pak. Dan itu, Pak, yang lockdown. Ya, Ujian, lockdown. ujian. Kalian belajar di rumah itu bukan libur loh. Sekolah anak-anak. online, Pak. Ya, sekolah Ada online bukan sekolah libur. Jadi online, siapa yang libur. bilang libur? Bukan libur. Corona, Pak. Corona. Betul, corona berarti pada tahun 2019 yang lalu di dunia, khususnya di Indonesia, masuk di Indonesia, kena yang namanya corona. Dampaknya, ya salah satu di dunia pendidikan, kita tidak bisa bertatap muka, sehingga kita pembelajarannya lewat online. Apa sih yang kalian alami saat terjadi corona tersebut? Sakit, Pak, panas. Ada yang sakit, ada yang panas. Ya. Tapi senang kalian Nggak bisa belajar di diunggah, rumah. Pak.
Tapi kalian senang belajar di rumah? Senang, Pak. Senang Pak, bahagia Senang. Pak. Tapi Bisa tetap ngepek, selalu bisa waspada bersih. juga. Jadi tadi ada yang dijawab oleh Mbak Ulfa, katanya Mbak Ulfa sakit, panas. Itu saat itu berobat nggak Mbak Ulfa? Takut, Pak. Katanya kalau berobat ini harus tinggal di rumah sakit. Diisolasi. Orang tua, iya diisolasi. Kenapa Pak. kok takut? Takut nanti nggak ketemu orang tua, Pak. Isolasi. Kalau menurut Mbak Ulfa, itu karena Mbak Ulfa kena penyakit apa? Saya nggak tahu, saya tahunya cuma batuk pilek gitu aja, Pak. Batuk pilek. Ya, mungkin yang lain bisa menjawab. Saat itu Mbak Ulfa kena penyakit apa sih? Corona paling Pak. Iya. Influenza, corona. Nah, mungkin. Terus kira-kira penyakit itu disebabkan apa? Virus, Pak. Virus. Wih, mantep. Siapa jawab virus tadi? Saya nih, Pak. Saya yang kena kok. Oh iya, berarti Mbak Ulfa tahu. Mbak Ulfa tadi pilek, flu, dan gejala-gejala yang lainnya itu disebabkan oleh virus. Jangan deket-deket sama Ulfa lo. Aku udah sembuh, Sun. Itu sudah sembuh, so. Tapi tetap Bapak himbau bahwa namanya virus corona, jadi berdasarkan Kementerian Kesehatan, ini masih menghimbau kepada seluruh warganya untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Kenapa? Karena untuk virus corona sendiri ini masih belum berakhir. Bahkan kemarin Bapak dapat info, itu ada menginformasikan saudara dari kita, itu ada yang masih meninggal karena COVID. Artinya COVID di Indonesia, khususnya di Indonesia, ini masih belum benar-benar hilang. Iya. Karena tetap anak-anak tetap selalu waspada. Yang mana? 7 IPA. Jadi tetap selalu waspada. Selanjutnya kita akan mempelajari virus tersebut. Jadi kita takut boleh, tapi jangan sampai menjadikan ketakutan tersebut menjadi kita menjauh. Bukan ya. Tetap kita takut boleh, tapi kita juga harus mendekat. Artinya mendekat bukan mendekat untuk mendekat dalam artian sebenarnya, tapi kita harus mendekat untuk mempelajari lebih dalam lagi. Nah, gitu maksudnya. Nah, sehingga pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari virus. Apa dalam pembelajaran kali ini? Diharapkan nanti siswa bisa mengidentifikasi, menganalisis replika daur hidup virus. Jadi virus itu juga ada daur hidupnya. Yang kedua, nanti peserta didik, siswa bisa mengaitkan antara replikasi virus dengan peranan virus dalam kehidupan. Selanjutnya bisa mengaitkan dengan setelah siswa bisa mengaitkan tersebut, siswa nanti mampu sama ngerti peranan virus yang sebenarnya dan bisa mengajak yang lainnya agar tidak takut dengan virus. Perhatian. Halo, hai. Halo Pak. Iya. Hadir. Hadir, Iya, Pak. hadir. Lanjut, Hadir, Pak. Hadir. Anis, tadi tujuan yang Bapak sampaikan apa, Nduk? Maaf Pak, sebentar. Tujuannya nanti siswa mampu ini mengerti fungsi Peranan. Ya, jadi nanti harapannya setelah belajar ini kita tahu peranan virus sehingga Iya. takut kalau misal ada yang kena virus, kita tahu gimana caranya nanti pencegahannya. Kalau ada tetangga yang kena virus, nanti gimana kita dalam tetap bersosialisasi. Kita tidak boleh menjauhi. Kasihan, ya.
Kasihan kalau ada tetangga kita yang kena COVID kemudian kita jauhi, wes sudah sakit fisiknya tambah sakit psikisnya. Tetap kita harus membantu saudara-saudara kita yang mungkin saat itu sedang sakit. Selanjutnya di sini Bapak akan menampilkan sebuah video. Vaksin versus virus dalam tubuh. Sebelumnya, kita telah mengetahui apa. Suaranya nggak kedengaran ya? Kedengeran, Pak. Kedengaran, Pak. Kedengeran, Pak. Kedengeran. Jadi di sini Virus. Lalu, bagaimana cara kerja vaksin dalam tubuh ya? Bagaimana cara vaksin berperang dengan virus? Yuk kita cari tahu dan pelajari bersama-sama. Sebelum kita lanjut, jangan lupa vaksinnya ya. Teman-teman, tujuan utama diberikannya vaksin adalah untuk merangsang sistem kekebalan tubuh. Jadi, tentara-tentara perang di tubuh kita mampu melawan virus atau penyakit yang masuk karena sudah dikenalkan terlebih dahulu pada virus atau kuman penyakit tersebut. Inilah yang disebut dengan proses vaksinasi. Jelasnya seperti ini. Vaksin diikuti antibodi atau virus yang sudah dilemahkan terlebih dahulu. Vaksin yang disuntikan tubuh orang ternyata keren. Di dalam tubuh kita itu ada tentara-tentara yang sudah terlatih. Dan yang Bapak kemarin ketahui di sekolah kita ternyata juga hampir seluruhnya, hampir 90% sudah melakukan vaksin dosis 2. Sehingga saya rasa kekebalan tubuh di dalam murid-murid ini sudah ada. Kemudian mungkin dari sini ada nggak yang bisa ditanyakan? Silakan, Mbak Sun. Dari video yang tadi dilihat, mungkin ada nggak muncul suatu permasalahan? Virus corona. Ya, virus kan masalah vaksin. Vaksin virus corona. Apakah vaksin itu nggak berbahaya, Pak, dimasukkan ke dalam tubuh? Oke, satu. Virus itu dan kenapa tidak berbahaya, Pak?
Ya, oke. Selanjutnya, silakan Mbak An. Saya, Pak. Ya, apa? Mungkin dari video yang Bapak tampilkan tadi, Mbak An, ada unek-unek untuk pertanyaan. Kenapa ini kalau memang nggak berbahaya, kenapa saya kemarin sehabis vaksin sakit seminggu ya, Pak? Ya, kenapa habis vaksin sakit 1 minggu? Mungkin yang laki-laki. Dari tadi saya belum dengar suara yang laki-laki. Tidur Pak di belakang Pak, tidur di belakang Pak, marahin Pak. Ayo nak, Oh, iya, bangun, Pak. bangun nak, bangun nak. Mas Agus, mungkin dari video tadi ada nggak timbul suatu pertanyaan? Apa sih vaksin itu, atau mungkin apa sih? Kenapa harus vaksin? Biasanya kalau setelah vaksin itu Pak, apa namanya? Ada Meriang, panas. Ya, meriang. panas seperti yang dialami Mbak An. Oke. Ya. Mas Iwan Susanto, yang angkat tangan. Ada apa, Mas? Vaksin itu buat antibodi, Pak. Alhamdulillah saya Oke. setelah vaksin, Pak. Betul, alhamdulillah. Jadi memang sekolah SMA PGRI 10 Glenmore kemarin hampir semuanya siswanya sudah divaksin. Oke, jadi benar tadi disimpan saja. Nanti kita pecahkan permasalahan-permasalahan nanti dalam berkelompok. Nah, selanjutnya Bapak akan membagi kalian membentuk kelompok. Jadi nanti dalam pembelajaran ini Bapak memberikan permasalahan di mana nanti permasalahan tersebut bisa kalian pecahkan. Namanya model pembelajarannya problem based learning. Jadi nanti Bapak kasihkan LKPD-nya. Silakan kalian membentuk kelompok. Ini yang depan ini kelompok 1, sebelahnya kelompok 2, kemudian kelompok 3, 4, dan 5. Seperti itu. Jadi yang depan pojok kanan kelompok 1, pojok kiri kelompok 2, belakangnya kelompok 2, kelompok 3, selanjutnya di belakangnya kelompok 1, kelompok 4. Kurang 3 menit, Pak. Ya. Kurang 3 menit. Siap. Silakan kelompok 1, Mbak Tia, bisa dipresentasikan. Ya, langsung. Saya Bapak. Sebentar Pak. Ya. Sebentar ya Pak. Ya, saya akan presentasikan hasil diskusi yang sudah kami lakukan, yaitu tentang pertama tentang tes swab PCR yang bekerja untuk mendeteksi material genetik. Yang kedua tentang penderita COVID-19. Yang ketiga tentang vaksin yang bisa disuntikan ke semua orang. Dan yang selanjutnya, pembuatan vaksin itu terbuat dari virus yang sudah dilemahkan. Itu Pak, hasil presentasi dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Jadi mungkin dari kelompok lain bisa menanggapi mengenai vaksin atau yang sudah dikerjakan dari kelompok 1. Oke, terima kasih tanggapannya dari kelompok lain. Jadi kesimpulannya, mungkin ada yang bisa membantu Pak Guru untuk menyimpulkan pembelajaran kali ini. Oke, maaf sebelum Pak Guru menyimpulkan. Jadi seperti yang disampaikan oleh bahwa vaksin itu merupakan pelemahan dari virus seperti yang Bapak awal sampaikan tadi. Jadi virus kemudian disisipkan gennya ke dalam bakteri atau kultur hewan, dan sel bakteri atau sel hewan tersebut disisipkan gen dan disebut rekombinan. Jadi rekombinan itu akan menghasilkan yang namanya antigen, di mana rekombinan tersebut akan dikultur menghasilkan antigen
Dari antigen tersebut diekstraksikan, nah itu yang bentuk yang namanya vaksin. Dan vaksin itu aman anak-anak. Kalaupun ada yang panas, ada yang meriang, demam, itu memang sebagai bentuk perlawanan. Perlawanan, kan waktu kalian divaksin itu apa sih yang dimasukkan ke dalam tubuh itu? Kan ya virus juga yang sudah dilemahkan, yang sudah dilumpuhkan itu tadi, sehingga Sudah habis, Pak. dimasukkan sehingga virus tersebut membentuk kekebalan di dalam tubuh. Nah, selanjutnya untuk menambah wawasan ini bisa dikerjakan di tugas di halaman 54. Cukup. Mungkin sebelum diakhiri ada pertanyaan. Terima kasih. Demikian pembelajaran pada hari ini. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendrik. Yang jadi masalah Pak Hendrik itu kan miskonsepsi ya. Miskonsepsi awal itu paling tidak digali dulu Pak gitu. Digali dulu miskonsepsinya apa gitu kan, digali dulu awal mereka taunya peran virus itu apa. Jadi jangan dikasih tahu dulu sebetulnya untuk itu gitu kan. Nah itu nanti yang tugasnya perangkatnya ini untuk menyelesaikan solusi miskonsepsi gitu. Kalau tadi kan Ya Allah. Sunita, apa namanya? Tadi belum sempat tergali ya Pak. Maksudnya yang awal gitu. Dianggapnya aja apa namanya? Jangan dianggap kalau siswanya itu miskonsep gitu loh maksudnya. Yang kemarin kan bahwa pemetaan dulu, terus paling tidak siapa yang ini, siapa yang itu. Itu sudah dilakukan apa belum Pak? Kelihatannya jadi asumsinya belum. Ya, siswa kami sudah ketahuan kekurangan konsepnya seperti itu. Oh gitu. Sehingga, jadi ya, paling tidak dianggap ini kan saya arahkan ke ya. Contoh nyata apa tadi mengenai COVID, kemudian diberikan vaksin seperti itu. Ya, mau ke arah vaksin toh sebetulnya Pak gitu. Yeah, ini betul, tadi sebetulnya apa tuh tentang peranan ya berarti kan? Yeah, peranan. Ya. Jadi kembali lagi bahwa perangkat-perangkat ini nantinya akan punya bukti karya tentang masalah gitu kan, artefaknya gitu kan, bahwa nanti di Pak Hendrik harus mempunyai artefak paling tidak meluruskan miskonsep gitu loh. Pak Hendrik jadi ngangkat miskonsepsi kan? Gitu. Oke, ya. Berarti artefaknya apa? Nanti harus dipikirkan gitu kan, artefaknya apa? Bahwa ada miskonsep salah, terus habis itu ada berkegiatan menjadi miskonsepsinya benar gitu. Istilahnya kan seperti itu. Jadi nanti kelihatan gitu. Jadi enggak apa-apa misalnya tergali awal-awal diapersepsi itu sama motivasi itu peranannya negatif mulu is oke, enggak apa-apa gitu kan. Gitu. Lah kalau negatif kenapa dimasukkan tubuh kita jadi vaksin? Nah, itu kan istilahnya memetikkan sesuatu gitu. Kok dimasukkan tubuh kita gitu. Berarti punya peran positif toh gitu. Berarti itu dimotivasi enggak apa-apa. Untuk motivasi ya, saya menyebutkan peranan yang negatif enggak apa-apa, termasuk yang menyebabkan anak-anak kami kena corona, anak-anak kami kena influ gitu, seperti itu Bung. Iya. Ya, boleh seperti itu. Tapi langsung di pemantiknya itu nganu Pak. Ya, pemantiknya yang tadi lah. Kalau negatif ya kok dokter-dokter memasukkan virus ke kita gitu kan? Terus kalau tadi saya yang membuat pemantik melalui video niku video vaksin versus virus.
Apa kurang? Boleh, enggak apa-apa gitu. Tapi paling tidak ada penegasan, Pak. Oh, berarti Gitu. tetap saya Ada tetap penegasan. memancing juga untuk anak-anak bahwa Ya, ada virus betul. yang Ya. Terkadang kalau melihat video itu mindsetnya macam-macam gitu. Tapi guru tetap harus mengarahkan ke situ gitu kan. Bahwa miskonsepsi ini tuh harus mulai dihilangkan gitu kan, konsep-konsep salah gitu kan. Lah itu. Nanti artefaknya kelihatan Pak Hendrik harus punya artefak wawancara. konsep yang benar gitu kan dari kerjaan siswa, maksudnya gitu. Ya. Jadi tidak hasil belajar utuh. Tapi kalau ini kan miskonsepsi kan khusus ya, artinya gini. Kalau hasil belajar gitu kan, ngerti peran vaksin, ngerti peran virus itu ada yang positif, itu kan di keseluruhan pembelajaran. Tapi kalau itu nanti jadinya hasil belajar aja, Pak. Tapi nanti kalau Pak Hendrik itu masalahnya miskonsep, jadi konsep yang miss gitu kan, yang jadi fokus untuk dibenarkan. Gitu kalau saya sih. Karena kita tahu konsep salahnya itu dari hasil wawancara bisa Bu. Ya. Matannya yang di penutup itu juga harus menegaskan konsep yang salah dibenarkan gitu. Jadi endingnya ending tetap miskonsepsi gitu. Endingnya itu tetap kegeret terus gitu loh Pak. Bahwa ditanamkan selama pembelajaran itu konsep itu tuh betul-betul harus hilang gitu, harus salah gitu. Maksudnya ini ada konsep benar nih gitu. Jadi tidak di permukaan saja, tapi sampai dalam gitu, Pak. Sampai dalam bahwa miskonsepsi ini tuh harus dihilangkan untuk menuju konsep yang benar. Karena hari ini Pak Hendrik kan perangkatnya miskonsepsi soalnya. Dengan model pembelajaran PBL. Ya. Jadi penguatannya sampai kesimpulan pun harus tentang itu melunturkan misnya gitu. Tapi kalau misal saya di sini menyisipkan pengetahuan umum dari virus secara umum dan daur litik, karena saya mencakup di KD-nya harus menyebutkan daur litik lisogenik. Oke, enggak apa-apa Pak, gitu, enggak apa-apa. Enggak masalah gitu kan. Siapa tahu di situ pun juga ada sebetulnya mungkin Pak Hendrik bisa menggali konsep-konsep selain peranan virus yang yang jadi miskonsep tuh yang seperti apa gitu loh. Gitu. Karena ternyata siapa tahu waktu daur itu betul. Iya. Di siklus pun ternyata ada yang masih belum memahami antara alitik dan isogenik tersebut. Ya, betul. Tapi itu kan bukan bahasa mis ya, Pak ya, bukan bahasa miskonsepsi ya. Gitu. Disampaikan tidak apa-apa, tapi kan yang diselesaikan dan dicari solusinya kan miskonsepsinya itu. Jadi paling tidak memang harus terlihat penyelesaian permasalahannya gitu tentang miskonsepsi. Gitu. Ada bagian khusus gitu loh, Pak, maksudnya. Tidak diblurkan sebatas permukaan gitu tidak. Gitu. Karena ini harus diselesaikan. Kan Pak, itu masalahnya dipilih gitu, maksudnya gitu. Ya. Terus kemudian waktu penyebaran atau berkembang biaknya virus gitu kan yang lewat daur-daur itu kan mungkin juga digali miskonsep. Artinya gini Pak, yang konsepnya tuh yang mis tuh di situ tuh tidak hanya satu. Dari kemarin tuh saya ingin penggalian informasi Pak Hendrik itu lebih miskonsepnya tuh apa saja sebetulnya tentang virus itu selain peranan gitu. Ya, misalnya miskonsepnya gini, pegang-pegangan gitu tuh bisa ndak sih nganu virus gitu kan, terus habis itu sejauh apa gitu kan, corona itu apa lewat air, media air gitu kan Pak, maksudnya lewat penyebarannya lewat media yang kemarin kan, kemarin itu kan jadi ribet banget toh Pak, maksudnya jadi takut semuanya, parno semuanya itu bisa untuk itu kan miskonsep sebetulnya gitu loh. Dicari tahu virus yang
virus-virus itu lewat apa saja gitu. Misalnya tatapan mata, corona loh, ngono gitu kan? Pandang-pandangan bisa Bertatapan kena gitu kan? corona. Lah itu kan sebetulnya miskonsep, tidak hanya peranan saja sebetulnya gitu loh Pak. Oke, paham Bu. Itu jadi itu maksudnya gini, perangkatnya itu jadi keren gitu loh, menyelesaikan miskonsepsi dan beberapa konsep yang miss gitu Pak. Dari temuan, tidak hanya satu peranan gitu. Iya, maksudnya gitu Pak Hendrik. Digali lagi misalnya tentang apa yang menjadi miskonsepsi. Kalau cuma belum paham dauritik lisogenik itu mah pemahaman konsep ya. Tapi kalau yang ya yang itu penyebaran. Jadi sebatas apa sih siswa itu tahu tentang penyebaran virus gitu. Tatap-tatapan suwi ngono to. Nah, virusnya kok loncat gitu kan? Kan kayak gitu itu. Itu kan miskonsep misalnya gitu. Nah, itu yang ya tidak hanya corona, semua virus bahasanya kan Pak? Gitu. Ya, AIDS itu virusnya, gitu kan? Ya, misalnya tatap-tatapan kamu nanti AIDS loh, gitu. Kan itu miskonsep misalnya. Iya Bu. Iya kan Pak? Lah terus, lah itu kan miskonsep. Artinya jangan waktu peranan aja. Itu yang kemarin tuh saya ingin gali banyak itu loh. Tapi Pak Hendrik, ini peranan aja Bu Pak. Di kelas saya peranan aja. Itu yang maksud saya itu. Penyebaran lah, maksudnya Karena gitu. saat itu yang kami dapatkan hanya peranan, begitu di wawancara ternyata merembet. Kan, iya lah, artinya jadi yang diselesaikan perangkatnya itu keren kalau menggali dulu gitu dari persepsi sama motivasi itu menggali dulu miskonsepnya apa saja gitu. Lihat-lihatan, batuk di depan gitu kan, terus pegang-pegangan kalau AIDS kan nggak bisa gitu kan, pegang-pegangan tok gitu kan nggak nular gitu. Itu yang menjadi salah. Gitu. Jadi yang diselesaikan miskonsepsinya sampai akhir ya Pak. Maksudnya ngegonginya di penguatan sama kesimpulan tuh tetap ditonjolkan miskonsepsi. Karena perangkat ini punya fungsi untuk tetap memberikan contoh negatif dan ada contoh positifnya juga. Iya, oke. Monggo Bu Clara. Baik, ini kamera saya hilang lagi. Karena ngerekam nih Bu. Apa namanya, untuk kalau misalnya Pak Hen masih miskonsepsinya masih di peranan, mungkin mengantarnya bisa dengan tadi misalnya yang negatif dulu semuanya, misalnya dari pendapat anak-anak sudah tergali, kemudian memancingnya dari bagaimana kalau kita sakit, sudah terlanjur sakit karena virus misalnya, mengobatinya bagaimana, kemudian kalau belum sakit bagaimana begitu, sehingga nanti munculnya kan muncul solusi-solusi terhadap misalnya sudah terlanjur sakit, kemudian sebelum sakit untuk mencegah apa, sehingga pada akhirnya kan nanti ketemu untuk mencegah dengan vaksin. Kemudian anak-anak diberi kesempatan untuk menggali, baik itu lewat literatur, lewat jurnal, lewat data-data dari kasus pandemi COVID saja, misalnya yang tadinya naik, kemudian setelah ada vaksin turun, gitu kan, kemudian dihubungkan dengan bagaimana vaksin itu bekerja, nanti kan sampai pada kesimpulan bahwa ternyata virus itu ada yang menguntungkan, misalnya yang digunakan dalam pembuatan vaksin, misalnya seperti itu bisa Pak. Terima kasih Bu Clara. Terima kasih, sampun. Observer monggo. Dia. Ya baik, terima kasih. Dari hasil pengamatan saya, persepsi, motivasi, dan pengkondisian siswa sudah bagus. Yang menjadi catatan, belum mengaitkan materi yang dipelajari hari ini dengan materi sebelumnya. Dan mungkin karena kehabisan waktu, refleksi tidak muncul. Dan belum menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Itu yang kami amati. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Diah Malika.
masukan-masukannya juga. Sampun